datang merenya ngadatangan unggal tempo. Maaf yang tidak bisa bahasa Sunda ya, pasti bingung. Belakang mengulang sedikit. Atul betul. Kematian bukan syarat bagi mereka orang yang sakit, karena yang sehat pun banyak yang meninggal. Kematian bukan syarat mereka orang yang sedang usianya tua, karena yang muda pun banyak. Bahkan sekarang Bu Abdi tinggawitan dinten kamari anu yuswa anom, yuswanya yang muda, bahkan usia-usia yang di bawah 40 tahun sudah wafat. Kemarin Abdi kapacitan Bu Haji Mbah yuswa 88 tahun ngantunkeun. Dengan hari yang sama ada tetangga di sana usianya 43 tahun, kelahiran tahun 78, persis sareng Abdi yuswana, Abdi 78 ibu meraket. Kan baik promosi. 73 kelahiran 78, 43 tahun wafat. Kuninga tahu putri Nurul Arifin apal atuh akmeni apal atuh Arifin posel ari abi apa biasanya sok lebih apal ibu timbang abi mah. Nurul Arifin anaknya itu 27 tahun meninggal Bu. Putra almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yuswana 26 tahun karunya ibu ngantunkeun makanya karek genep bulan kawin teh. Nikahnya baru seumur jagung. Ya Allah, lagi indah-indahnya nikah. Allah wafat, Allah panggil beliau. Kemarin lagi Abdi di Rancangan Padangbelen di Cicadas. Yuswana Bu Haji 45 tahun. 45 tahun. Oh, ibu sabaraha. Ibu sabaraha. Siap-siap. Siap-siap. Maka betul seperti itu. Sering kita dengar bahwa kematian itu bukan nomor antrian, tapi nomor cabut. Ambil. Sangat mudah malaikat Israil mengambil nyawa seorang manusia di alam dunia. Maka tugas kita mempersiapkan bagaimana kematian tersebut adalah kematian yang husnul khotimah. Sering kita dengar ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita mendoakan semoga husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diampuni kesalahannya, keluarga ini yang diberikan kesabarannya. Tapi ada sebuah mungkin pendapat Pak Ustadz tidak tepat mengucapkan husnul khotimah. Pernah dengar seperti itu? Pernah dengar? Kalau saya pribadi, Bunda ya, berprinsip bahwa yang namanya kematian bukan akhir dari manusia itu mengalami perjalanan namanya kehidupan. Tapi gerbang awal bagaimana manusia mempertanggungjawabkan kehidupan amalan yang ketika di alam dunia. Jadi kalau saya berpendapat silahkan berdoa husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu adalah ari husnul teh hasan. Ari hasan teh kebaikan, baik. Ari khotimah teh khotam teh akhir. Jadi akhir yang baik. Disebut dengan husnul khotimah di akhir wafat, ya, karena mungkin tidak ada amalan-amalan lagi yang akan menyelamatkannya kecuali 3 perkara yang mungkin kita tahu. Idza matamu adama in qata amaluhu ila min salasin. Kalau manusia mati meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3 perkara. Adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun shalihun yad'u bihi, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Prinsipnya ke arah sana. Tapi kan tidak berhenti di situ. Manusia itu akan melanjutkan perjalanan hidupnya di alam barzakh, di yaumil mizan, yaumil mahsar, yaumil bats, yaumil sirat, dan sampai ke surga neraka. Akhir kita dari surga neraka. Apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga ataupun dimasukkan ke dalam neraka? Maka dokter ikhwatul iman berbicara dengan mendoakan husnul khotimah, silakan doakan aja. Husnul khotimah berarti semoga di ujung akhirat beliau bagus, dalam arti dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu. Karena apa? Mudah-mudahan sesudah wafat anak-anaknya soleh. Sesudah wafat
Apapun sedekah jariahnya bermanfaat, seperti itu. Terus menerus akan bermanfaat ketika di alam barzakh sampai nanti hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka silakan doakan semoga husnul khotimah. Jadi intinya di ujung wafatnya itu, di ujung akhiratnya itu husnul khotimah, baik di ujungnya, baik di akhirnya. Artinya apa? Semoga almarhum tersebut adalah menjadi ahli surga, ahli jannah, tidak menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada kematian. Berbicara tentang kematian, bunda yang solehah, kita itu manusia biasa, banyak dosa. Hatta baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah dimaksum, sudah dibersihkan dari dosa-dosa, yang sudah sah untuk menjadi ahli surga. Ia akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk di alam dunia yang bernama manusia. Ketika wafat meninggalnya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, malaikat Israil, Allahumma hawin alayya bi syakaratil maut. Beliau berdoa seperti itu. Doa Bu di Juwatos di 10 hari baginda Nabi teh pada yang pupus ngantunkeun nuju teu damang teh anjeunna digentos imam teh ku Sayyidina Abu Bakar. Tah, dina wengian dinten Senin teh subuh-subuhnya anjeunna begitu Abu Bakar As-Siddiq teh bade naon namina teh bade ngimaman ajanna dongkap tos kitu teh naon ngagentoskeun posisi Abu Bakar menjadi imam anu awalna teh memang digentos ku Abu Bakar As-Siddiq. Tos kitu anjeunna langsung imaman salat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Beliau dengan suara yang sangat rendah karena mungkin lagi sakit. Dan di situ Abu Bakar As-Siddiq menjadi mengulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami Mekahnya nak uping seperti gitu diulang. Teh Bu tamsil ketika baginda Nabi waktu anu teu damang diulang ku Abu Bakar As-Siddiq. Jonton dak sonten Ali suaranya kecil baginda Nabi diulang sehingga terdengar oleh jamaah di belakang. Ah terus gitu teh rengse sampai beres salatnya semua jamaah. Terus gitu baginda Nabi wih deui jadi lewat teh terus gitu yang Madinah kan caketnya sareng bumi Rasul teh nya. Itu deui. Pas gitu teh anjeunna teh tos aya Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali sareng Siti Aisyah sareng kula wargina. Ya Aisyah, panjanakeun cai sagayung urang nya. Cai sagayung. Air segayung tolong berikan kepadaku. Untuk apa ya Rasulullah? Tolong kesini ambilkan air saja. Sudah itu diambilkan air segayung tersebut. Kemudian baginda Nabi mencelupkan tangannya kepada air yang dalam gayung tersebut. Kemudian beliau mengusapkan ke dalam mukanya sambil berdoa yang tadi, Allahumma hawin alayya bi syakaratil maut. Ya Allah, baginda Nabi yang bagaimana kita tahu, ya Allah, beliau orang yang dimaksud jadi dosanya diampuni oleh Allah, tapi tetap ketika sakaratul maut meminta kepada Allah, ya Allah ringankan ketika sakaratul maut, ringankan aku ketika dicabut nyawa, ringankan aku, mudahkan aku ketika engkau mengambil ruh dalam jasadku. Meminta kepada Allah sehingga kita jangan berhenti untuk selalu berdoa tersebut yang adalah kumpulan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil wa taubatan qabla wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin alaina. Nah itu untuk jamak ya, untuk banyak. Kalau untuk sendiri alayya, Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut. Ya Allah ringankan aku. Betul. Sangat dahsyat ketika berbicara tentang kematian ataupun yang namanya sakaratul maut, berawal dari malaikat Jibril itu mengambil punten tina sampean ieu lagu. Sok ieu nya kurang upami aya nu apa teh tiis sampeana. Ka dieu teh anak heula Bu, janten upami apa teh di dieu eta. Di dieu
Dina kitab Duratun Nasihin disebutkan di dia keluar dari lebat di tina lutut, keluar tina tengah bujang, keluar dari lebat dari ka dia, teras dugi ka hadratul ikhwatul iman, dada keluar dari tos duit ka tenggorokan. Tos kitu mah punten bade dokter anu canggih mana cek paribasa nu pang mahal di Singapura, pang mahal pang bagusna tos puntennya di tenggorokan mah tidak ada yang bisa menghalangi, semua akan mengalami namanya takdir kematian. Ya Allah, ya Rabbal Gurate bakal mau Rasul teh 63 tahun umat Rasul teh nya punten umat Rasul teh moal ngalangkungan moal ngalangkungan yuswana Rasul upami ngalangkungan eta teh bonus. Upami ibu ayeuna yusana 50 tahun berarti 13 tahun deui. Lamun ibu ayeuna 60 tahun berarti 30 tahun deui. Lamun ibu ngora keneh 40 tahun berarti 23 tahun deui. Lamun ayeuna 62 tahun, 1 tahun deui. Lamun 62 tahun, punten 10 bulan, 2 bulan deui. Lamun kene 40 tahun abi mah. Mun kitu da akan jauh. Coba ibu lihat sekarang tak akan ada yang lebih dari 100 tahun. Kalau 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu misalkan di pasiban bonus. Namun 80 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun, punten pisan abi nyebutna punten manusia langka. Emang langka. Jarang, Bu. Jarang sekali. Kecuali di pedesaan begitunya, seperti itu. Maka kembali kepada baginda Nabi yang hadratul ikhwatul iman. Yang luar biasa, begitu berat. Begitu berat, bagaimana merasakan. Punten ieu mah tapol kami abdi nasehatan betul bahwa urang teh bakal mengalami namanya kematian. Inilah yang kita persiapkan sekarang. Bagaimana kita meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul khotimah, kematian yang sangat indah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalaupun ibu gagal dalam kehidupan bisa diulang. Seorang pelajar ujian nilainya kurang bagus, ada remedial, betul. Ataupun misalkan seorang yang mau masuk perguruan tinggi gagal, bisa diulang tahun depan. Orang yang mau masuk ke militer ataupun kepolisian, gagal tahun sekarang, bisa diulang tahun depan. Petani yang mungkin gagal panen bisa diulang kembali. Tapi kalau sudah maaf kematian, apa yang mau diulang, Bu? Tidak bisa. Apa yang mau diulang? Tidak bisa. Maka Quran surah Al-Mu'min Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu mengisyaratkan bagaimana orang-orang yang maaf berbuat dosa, berbuat maksiat, orang-orang yang maaf berbuat jelek di alam dunianya. Mereka berkata, qalu rabbirji'un. Ketika Allah mencabut nyawanya melalui malaikat Israil, firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, a'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza jaa ahadumul maut qalu rabbirji'un. Firman Allah, ketika orang-orang kafir datang kematian kepadanya, dia berkata, Rabbirji'un, balikan lagi ya Allah, balikan kembali, balikan aku ya Allah. Untuk apa? Li'ali amalu solihan, untuk aku bisa berbuat amal soleh. Jadi orang-orang yang maaf berbuat dosa ketika dicabut nyawa, jangan sekarang ya Allah, jangan sekarang. Tunggu aku ingin berbuat soleh, aku ingin berbuat kebaikan 1 detik saja, 1 menit saja, seperti itu. Bagaimana kata Allah? Tidak bisa, tidak bisa. Kata Allah tidak bisa, inilah sebuah hal yang memang engkau akan jalani. Sudah aku berikan kesempatan.
Dahulu engkau sering terdengar suara adzan, hare-hare. Terdengar suara sholawatan, cicing wae. Ada Quran di rumah, tidak pernah membaca. Ada nasihat dari para guru, tidak pernah menghiraukan. Sudah aku berikan kesempatan. Jadi punten bunda yang soleha, sudah diberikan kesempatan usia oleh Allah kepada kita semuanya. Tapi terkadang kita tidak memanfaatkan. Kuping swanten adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan di Baitullah, adzan di Al Barokah, di Al Firdaus, Riyadul, dan semua masjid. Tapi maaf, banyak karakter manusia mendengarkan suara adzan, aya nu hare-hare, ada yang berseru untuk menyeru panggilannya, kemudian bergegas untuk memasuki ke dalam masjid. Aya nu maaf, dengar adzan teh Allah, asa punten pisan. Cik keneh adan geus adan deui. Cik keneh adan geus adan deui. Ya Allah, ya Rabbana karim. Seperti itu bunda yang soleha. Itu berbagai macam tanggapan. Saya yakin yang hadir di majelis ilmu adalah melalui seleksi. Seleksi, Bu. Ibu hadir di majelis ilmu teh ya Allah, intina mah maksakeun. Sanajan haroream, cangkeul, tunduh. Loba penyakit atuda. Naon deui? Udah kadang-kadang kitunya ari di majelis ilmu mah. Penyakit nu teu karasa, kadang-kadang jadi kararasa. Keluar, encok karasa, rematik karasa, nyeri sirah karasa, migrain karasa. Gitu nya eta mah sing siremen, rematik kabeh karasa. Ya Allah, memang seperti itu karakternya. Coba sekarang di rumah, diam di rumah, ageleh teu karasa, sajam teh buka kerasa. Tapi calik dina majelis ilmu asa satahun. Asalila pisan. Cobi ibu di bumi jam 4 ke jam 5 teu karaos bari nonton TV, bari nonton sinetron, bari nonton layangan putus. Ya Allah, ieu kunaon si Arya si Aris. Urang teh ya Allah ninggaleuh si eta kasih Lydia Nadira. Ini eta teh pelakor tingkat tinggi eta teh. Tak kerasa Bu ya? Betul. Saya setuju. Setuju Bu. Pong kitu tak karunya ada daun halus Bu. Tuh saya mah karunya kasih eta sekinan. Eta ada berarti lain dikersakeun teh ngaranna si Aris punya meni baheula si Apipa jeung si Aris kan selingkuh ka si Yuni teh nya eta. Eta gitu tah beda jauh si Aris karunya teh. Namun aya nama Pak Aris. Ya Allah. Seperti itu Bu, betul. Ya Allah. Ibu coba di rumah ada Al-Qur'an. Subuh-subuh udah salat subuh, ya Allah. Dah punten panangan teh nya ngope banget teh kanu HP jeung HP we. Lami kanu HP tinimbang ayeuna ngaos Quran ukur mungkin sabaraha menit mah. 15 menit ngaos Quran, dah saberat ya Allah. Huai sabaraha kali sigana mah. Ibu sok abis ningali serinya tadarusannya. Tadarusan ngaos Quran, sok ibu ngaos Quran di acara syukuran gitunya. Mas nan Bapak Ustad surah Ar-Rahman we anu gampang. Eta teh nu biasa we tah andalan ibu-ibu jeung anu di syukuran eta teh. Bari tunu-tunu kieu babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Geus teh leuleus deui. Tembok babi ayam mah naik deui babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tunduh deui. Gogo dagunya ya Allah. Maka itulah keadilan Allah. Allah akan memberikan sebuah nikmat nanti di alam barzah, di alam akhir kepada mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan amal soleh. Dan siksaan kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan, kemaksiatan di alam dunia. Jadi kalau sekarang maaf bunda yang soleh, jangan kecil hati. Jangan merasa sekarang kita seolah tidak adil. Ya Allah, urang teh sok ka pengajian, dua tara kalangkung,
tahajud nggak penting, beda jeung hareupeun imam. Katingal teh ya Allah tara salat teh. Nah, katingal teh mending ngabangun deui. Ya Allah mau motorna diajar deui. Jangan berpikiran seperti itu, enggak apa-apa Ibu. Itu di dunia, Allah akan berikan keadilan nanti di akhirat. Keadilan yang paling adil, yang seadil-adilnya di alam akhirat nanti Allah akan berikan kepada manusia. Itulah fungsi akhirat. Tiada yang bisa luput nanti di akhirat. Maka kembali kepada meraih kematian husnul khotimah. Nah, gimana Pak Ustadz caranya? Yang pertama adalah banyaklah berdoa. Banyaklah apa Bu? Berdoa. Pinta kepada Allah dengan berdoa. Karena kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, kalau bertanya di manakah Tuhan, di manakah Allah? Allah begitu dekat dengan kita. Hadratul kiram ikhwatul iman, banyak berdoa, doanya yang tadi. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Dan jangan lupa berdoa ketika sebelum salam, ketika melaksanakan ibadah sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya ya wal mamati wa min fitnatil masihid. Ini doa tersebut ada dalam Sahih Muslim nomor 584 dan Sahih Bukhari 1377. Bacakanlah doa ini. Sangat kompleks, sangat kalau kita mah sangat komplit. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Wa min adzabinar, dari azab neraka. Wa min fitnatil mahyaya wal mamat, fitnah hidup dan fitnah mati. Artinya apa? Fitnah hidup, bunda yang solehah sering kita saksikan. Maaf, gara-gara orang salah dalam berucap, berujung maut. Gara-gara uang mungkin sedikit nilainya, timbullah perkelahian. Itu fitnah. Anak jadi anak yang tidak patuh terhadap orang tua, itu fitnah. Fitnah hidup namanya. Dan lebih dahsyat lagi adalah fitnah mati. Dan ini yang tidak kita inginkan. Bagaimana wafat kita dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Wafat kita tidak husnul khotimah. Wafat kita tidak membawa kalimat mulia, la ilaha illallah. Maka ilmu tarekat, Ibu, tarekat ya, tarekat Qadiriyah wa Naqsabani, banyak tarekatnya. Kalau Abah Anom Suryalaya, anjeunna kan zikir teh ada dua, zikir secara lisan yang dikeraskan, ada zikir khofi. Kalau secara lisan itu sering kita bacakan la ilaha illallah. Terus la ilaha ditarik dari sini. Maaf, dari sini, dari punten udahnya. La, bandingkan ke kiri, bawa ke kanan. Ilaha intinya ke sini, ke hati. Tarik la ilaha illallah. Itu gitu gerakannya. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu kalau terbiasa silahkan. Tapi lah misalkan ibu belum biasa, kian coba teh, naon eta gituan. Kalau belum dapat ijazah, kalau belum dapat sanad keilmuan dari para guru, jangan dulu. Ketika ibu sudah ditalkin, baru amalkan. Amaliyahnya itu ada 165 setiap selesai sholat. Untuk apa Pak Ustadz? Etan neme di akhir wafat hoyong
Orang terbiasa ku kalimat eta. Yamutu ala nas ma asy'alai, akan diwafatkan manusia berdasarkan kebiasaannya. Sekali lagi, akan diwafatkan manusia berdasarkan kebiasaannya. Nu kamari ngantunkeun Pak Haji Oden uninga wali kota Bandung. Ya Allah, siapa yang tidak iri, Bu? Ya Allah, uninganya sadayana bade natapan Jumat, gaduh wudu, parantos salat tahiyatul masjid, bade angkat ka mimbar ngantunkeun sanu teu iri, Bu. Ya Allah, husnul khotimah, yakin seyakin-yakinnya. Gaduh wudu dalam keadaan suci, hari Jumat lagi. Ya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin dia memang mendawamkan, walaupun mungkin beliau seorang pejabat publik, pejabat pemerintahan, tapi tanpa mengurangi keistiqomahan dia untuk selalu berdakwah. Akhirnya apa? Allah wafatkan ketika dia berdakwah menjadi khatib, menjadi khatib Jumat. Tak seperti itu. Kenapa para ulama membiasakan dengan kalimat mulia? Supaya kita terbiasa. Zikir zahar dengan la ilaha illallah. Zikir khofi di dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kalimat tersebut. Jadi ketika detak jantung berdetak, ya ada detak jantung. Suara naon eta? Mik ditakol, eta mik ditakol aya. Mik ditakol. Nah, suarana berdetak, deg itu kan adanya ada tak seiring detak jantung itu, bunda yang soleha, hati tersebut mengucapkan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Berucap seperti itu. Kang enaon Pak Ustad eta teh? Bu, upami tos di rumah sakit punten bisanya. Tos di rumah sakit tos ngalempreng. Seueur anu karaos. Dimulai ayeuna punten sampean mastaka badan sadaya rupi teu tiasa naon. Ukur tingali we dina indikator eta teh nya jantung teh. Gituan. Lamun kimat. Maot eta mah. Ada suara kitu atuh eta mah kituna di rumah kitu nya. Tah. Detik-detik detak-detak jantung yang berbunyi. Kalau sudah terbiasa Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Malaikat Ijra'il mencabut dalam keadaan kita tidak dalam kita ingat kepada Allah, dalam kita keadaan berzikir kepada Allah. Disitulah bahwa kita wafat husnul khotimah. Bu, ketika wafat itu, ketika dicabut nyawa, setan menghampiri kepada orang tersebut kesempatan terakhir. Maaf, walaupun seorang manusia tersebut ahli ibadah, walaupun manusia tersebut ahli sholat, manusia tersebut ahli Quran, manusia tersebut ahli puasa, tak ketinggalan Senin Kamisnya sedekah jariyah, tapi di ujung wafat setan pun menghampiri untuk apa? Memberikan sebuah kenikmatan, yang kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang semu. Anjeun haus aku sok dibere cai ku abdi ieu. Saha salira pokona mah salira mah haus, penting kieu we urang mah salira kudu tunduk ka abdi, salira ayeuna nyebut abdi pangeran sok tongku lisan kuungeukan we kuungeukan tah didinya Bu. Seketika ketika anggukan kita ikut bawa kita menuankan dia, disitulah namanya kita jadi orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ya Allah tada teuing capekna. Yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun ibadah, tak ada hasilnya karena apa? Di ujung wafat kita suul khotimah. Naudzubillah min. Itulah yang kita hindari. Supaya kematian kita adalah kematian yang membawa iman, membawa Islam. Guru-guru kita, ulama-ulama tarekat mengajarkan dalam hati Allahu Allah. Nah, inilah yang amalan-amalan yang tidak ada batas waktu,
tidak ada batas ruang. Kalau ibu mengucapkan dalam lisan la ilaha illallah, ada batasnya. Nyana poe punten ka toilet, cana poe punten ka WC. Tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Jangankan berbicara, maaf, hal-hal yang baik, hal-hal yang mubah pun tidak boleh ketika berada di toilet. Diulah bu, sambil nyanyi, oh aku merindu, ulah tete, ku yakin kau tahu, bari mandi ulah, jangan. Ya, gak boleh. Ya ayah anak-anak muda aja mas sekarang, oh ya Allah, bari pakai shower tadi, oh, bari. Tidak boleh, tidak boleh untuk berbicara. Gimana Pak Ustaz? Mama apa mereka cai? Aham, kebetulan aham apa di dalam itu ada orang yang sedang di dalam toilet atau di dalam WC tersebut, dalam kamar mandi tersebut. Nggak boleh. Nah, kalau zikir lisan, zikir jahar itu ada batasan-batasannya. Tapi kalau udah zikir hobi, mau kemanapun, boleh silahkan. Ibu punten bisa. Nuju punten kabotannya. Untuk kabotan, nyuci ngogok, boleh berzikir, boleh. Dalam hati itu tidak apa-apa. Tapi hati. Ulama, la ilaha illallah, la ilaha. Ulah eta mah. Mentang kecing ngogok la ilaha illallah. Aduh eta dikoneng la ilaha. Ulah, enggak boleh. Dalam hati. Tadi Allah. Pada ke pasar itu mau ke Borma sami nuju jogedan ibu, nuju senam. Lah bagus itu, tapi dalam hati Allah. Ayo ibu-ibu, angkat tangannya. 2, 1, kurang mah dikit ate. Allah. Seperti itu. Itu tidak ada batasan. Silakan dibawa ke nama. Biar apa? Kita terbiasa. Biar terdidik hati kita, tertarbiyah dengan ilmu-ilmu, dengan amalia-amalia, dengan kalimat-kalimat yang mulia. La ilaha illallah. Aduh ya Allah. Itu Bu, betul ulama-ulama itu mengajarkan. Biar kita itu di akhir wafat, tatkala tidak bisa, Allahu Allah. Bahwa kalimat tersebut la ilaha illallah dakhalal jannah, yakin dia sebagai penghuni surga. Kalau sudah di gerbang kematian bisa kita mengucapkan kalimat tersebut, tiket surga sudah berada di tangan. Tinggal kita bagaimana nanti mengkonfrontir dengan amalan-amalan sesama manusia. Di mana itu? Yaumil mizan. Jadi maaf, sekarang kita rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin masalahnya bagus. Tapi nanti dikonfrontir dengan amalan-amalan yang lainnya. Dengan siapa? Sesama manusia, sesama makhluk hidup. Punten pisan, rajin ke masjid. Tapi punten, awan keneh kada tanggi. Nanti akan meminta. Rajin ke masjid. Misal tapi membarager soleh di dieu. Takut dalam hati kita mungkin ada sifat benci, sifat hasud, sifat jelek kepada orang lain. Itulah nanti akan dikonfrontir. Ya Allah, si eta teh suka masjid. Nanti dia melihat seperti itu. Tapi manehna pernah ngahina abdi ya Allah, pernah nganyerikeun abdi, pernah mitnah ke abdi, pernah merendahkan abdi. Aku minta keadilan ya Allah. Dia dulu pernah merendahkanku, pernah memfitnahku, pada aku tidak melakukannya. Ada di situ keadilan Allah akan muncul. Akhirnya apa? Kejelekan pahalanya diberikan kepada orang yang siapa? Yang tadi difitnah tersebut. Nah ini makanya ibadah tersebut bukan hanya ibadah kepada Allah saja, dan ibadah kepada manusia pun jangan sampai kita tinggalkan. Insya Allah. Yang pertama, mintalah dengan doa. Yang kedua, pelajari apa yang Allah suka, dalam arti lakukan amal soleh dan hindari amal buruk. Bila ingin husnul
khotimah. Oh. Ketika Allah suka kepada mereka yang pemaaf, kepada mereka yang senantiasa menolong, dan Allah tak suka kepada mereka yang pendendam. Jangan jadi orang yang pendendam, tapi jadilah orang yang pemaaf. Ya Allah, zaman sekarangnya, tapi kadang-kadang mungkin karena demokrasi, bunda, ya Allah, orang bisa berbicara di depan umum. Kalaulah tidak berbicara, mungkin di medsos dengan kata-kata yang mungkin menyakiti perasaan orang lain. Inilah yang harus kita hindari. Ini yang harus kita hindari. Ya Allah, hindari status-status yang maaf menyakiti orang lain. Cukupnya orang malah, ibu, hai orang kepangaosan majelis taklim Baitullah jam 4 diantos. Bagus itu. Ibu, hai orang botram, hubung abdi gaduh jengkol sakilo, hubung abdi gaduh sanggup, orang ngaliwat. Boleh silakan. Ya seperti itu. Jangan mengupload, jangan membuat status yang arah-arah sifatnya pribadi. Apalagi setiap hari itu ya Allah mengumbar kehidupan kita. Salaki can balik diupload. Salaki musingkeun diupload. Budak baong diupload. Ya Allah, enggak seperti itu, Bu. Karena maaf, ya zaman sekarang memang zaman teknologi. Haruslah sering memfilter. No saya we, Bu. Intina handphone teh dijadikan kurang amal ibadah. Ada kalam-kalam dari para ustadz, dari para ulama, bikin status. Misalkan, yuk sekarang pengajian, indahnya untuk berbagi. Yuk tahajud, boleh silakan. Ataupun bunda yang solehah, bukan dalam berarti ria ya. Jam 2:30 bangun, ya. Jam 2:30 bangun, ibu tahajud. Ibu bikin status. Alhamdulillah, Bu, tahajud yuk semuanya. Boleh seperti itu? Boleh. Tapi nanti hati-hati juga, hati-hatinya. Ada terbesit ria. Tapi kalau untuk kita mengajak, bagus itu. Si Bu Etang beling sok tahajud, hari abi iraha. Sehingga timbul semangat. Orang lain pun terbawa untuk melakukan amal solehnya. Insya Allah. Oke. Jadi bila ingin husnul khotimah adalah lakukan amal baik, jauhi amal buruk. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah istiqomah. Ini yang susah, Bu. Ibu, istiqomah yang susah. Kalau di waktu bulan Ramadan, bunda yang soleha, ayo kita sekarang mau tadarus Quran, biar kita bulan Ramadan ini khotam Quran satu khotam Quran. Siap. Ramadan mah beres. Oh, sehari ini sejud. Beres 30 hari khotam Quran. Numpang kadang-kadang mah di nujulul rantai numpang dapat atas khotam Quran. Yang diperlukan di sedang istiqomahnya. Jadi sesudah Ramadan, Syawal dan seterusnya mah disimpan deui we Quran teh, disimpan lagi. Intinya adalah istiqomah yang diperlukan. Ya minimum porsinya dikurangi deh. Kalaupun tadi satu Quran khotam semuanya. Di luar mungkin Ramadan, ya mungkin one day one juz boleh. Ustad, atuh capek one day one juz haroream. Loba aina, loba tunduhna, ya Allah. Dan naon sahalaman ya tuh ibu sahalaman sakieutan. Eta mah leutik teuing. Salik teuing. Salaman sakieuta bolak-balik. Salembar. Ustad atuh meureunana salaman ge teu bisa urang mah. Nu tadi tuh sain saya. Teu bisa we sain. 10 ayat atau minimum. Teu bisa we 10 ayat. Keun bae saya kitu naon. Penting istiqomah.
ahabbu amala ilallah adwamuha wa in qala. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang adwamuha, dawam, continue setiap hari. Sekarang ibu, bu haji, bu ustad, ti abdi sajuta ye keur masjid Baitullah. Ngan sakalieur sakanu wungkul, geus sakalieur teh makan saumur hirup teu serakoh deui. Mending yang bu ustad 5.000, ustad 5.000, 10.000, tapi continue setiap hari. Bahkan kalau bisa mah ibu setiap subuh ya, paling bagus, paling baik adalah sedekah di waktu subuh, karena malaikat turun dan mencatatkan siapakah yang pagi ini bersedekah. Ya Allah, kalau dia orang kaya, jadikan kaya selanjutnya, jadikan berkah dalam kehidupannya. Kalaulah dia kaya tapi kikir, ya Allah, jangan kau berkahi dalam kehidupannya. Malaikat berdoa. Jadi mutia samanya mun ieu kadang-kadang dari masihkeun 2.000 manya asa ulun teh isin. Ibu setiap subuh ada mal kencreng lebetkeun 2.000. Subuh enjingna deui 2.000 deui. Sapulintan tos 20.000 teh era mawana. Bu Ustaz 20.000 ti abdi. Bu Ustaz misalkan ieu 50.000 ti abdi ketimbang 2.000 sakalieun. Tapi itu per hari 2.000 tos numpuk pasikeun ka haji. Pasikeun ka PDKM. Pak Haji, PDKM ieu ti abdi kamu pembangunan masjid. Mudah-mudahan janten sedekah amal jari anu dikapi ku Allah. Tak seperti itu. Amal yang kontinu setiap hari, insya Allah Allah akan terima amal ibadah kita. Amin. Istiqomah. Yang keempat, terakhir adalah hidup berkesinambungan. Hidup yang berkesinambungan. Dalam arti apa, Pak Ustadz? Bila ingin husnul khotimah, menyeimbangkan kehidupan ini. Ingat, dunia sedang dijalani, akhirat akan kita arungi nanti. Jadi jangan serta-merta mentang-mentang kita nih lagi di dunia, cari dunia. Jangan. Kita harus memporsikan dunia dan memporsikan juga akhirat. Jadi seimbang di antara keduanya. Ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal bil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Carilah hartamu, duniamu, seakan kau akan hidup selamanya, dan carilah akhiratmu seakan engkau akan mati esok. Itu akan sebuah perbandingan yang sangat seimbang di antara keduanya. Ibu bade angkat-angkatan ka Pangandaran, mangga. Bade angkat-angkatan ka darajat, mangga. Hoyong berenang di sabda alam, mangga. Mangga, itulah dunia yang memang kita jalani. Silahkan. Tapi ingat, kita ada untuk akhirat, ya. Caranya apa? Ya, kalau berenang yang syar'i, yang tertutup, ya, tertutup. Kerudunya pakai juga sama. Kadang-kadang sering ya Allah bubul cunan we kali itu kadieu. Ya kalaupun ada yang mungkin yang tong anu cut anu aduh ya Allah katingali telkulukna, silahkan boleh. Tutupnya punya. Karena memang kita sedang hidup di dalam dunia. Nah, jangan lupa terhadap akhiratnya. Salatnya ketika di perjalanan jangan lupa, ya. Itu adalah orang yang menyimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah. Jadi budaya Islam, Islam tidak melarang orang untuk kaya. Tidak ada melarang untuk kaya dalam Islam. Silakan. Ibu mau punya apa? Mangga. Mau punya jabatan yang tinggi, suaminya bagus. Ibu mau membangun rumah 2 tingkat, 3 tingkat, saya. Ibu mau punya mobil yang banyak, silakan. Mau punya sawah yang banyak, silakan. Silakan. Islam tak melarang kaya. Yang dilarang oleh Islam adalah hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Ketika Pak Haji, Bu, masjid teh peryogi, kanggo ngabangun. Nah, kita jangan sungkan-sungkan. Pak Ustadz kita abdi. Sekian artosna. Tah ieu semena kesigna. Seperti itu. Akhirnya seimbang antara urusan dunia dan akhiratnya. Nah, yang keempat tadi mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita di akhir wafat husnul khotimah.
Yang pertama, banyaklah berdoa, berzikir dengan hati, Allahu Allah. Lisan mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyak amal soleh, kurangi dan jauhi amal-amal keburukan. Sudahlah amal dahulu yang pernah kita jalankan sebagai catatan yang sudah kita jalankan. Kita ke depan menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang tambah manfaat, manusia yang tambah kebaikan, mengurangi kemaksiatan dan keburukan. Selanjutnya istiqomah. Jalankan istiqomah, Bunda. Kita harus punya keyakinan lebih baik capek di dunia urusan amal soleh ketimbang tadi kita merasa sengsara, merasa rugi ketika di alam barzah, di alam akhirat. Mending kerasa capek sekarang ketimbang nanti merugi di akhirat. Yang terakhir, hidup berkesinambungan di alam dunia. Selain kita hidup di alam dunia, jangan lupa kepada akhirat. Seimbangkan urusan duniamu dan akhiratmu. Insya Allah, Allah akan berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Yuk, terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita inginkan dan cita-citakan kita semua dalam keadaan husnul khotimah di akhir wafat. Semoga Allah karuniakan kepada kita putra-putri yang soleh dan soleha. Allah karuniakan kepada kita rezeki yang barokah, yang senantiasa dijalankan untuk amal ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullah.